Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan belajar yaitu tentang pembelajaran 4 tentang pemimpin. Bisa lihat di bawah teks tentang hebatnya dokter kami. Sebelum membaca teks tersebut, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah. Yang pertama, hebatnya dokter kami. Ia adalah Dokter Rana, seorang dokter muda yang sederhana dan terampil. Ayahnya adalah mantan kepala desa kami yang telah meninggal dunia. Dokter Rana baru kembali ke desa kami 2 tahun yang lalu. Setelah 10 tahun lebih merantau ke ibu kota, ia memperoleh beasiswa di Fakultas Kedokteran dan setelah lulus, ia praktik di Rumah Sakit Umum Kabupaten. Semenjak ia pulang dan praktik di Balai Kesehatan Desa, aku sering mendengar perbincangan warga yang heran atas keputusan Dokter Rana untuk kembali ke desa. Bukankah penghasilan sebagai dokter di kota jauh lebih besar? Kepada ayahku, Dokter Rana bercerita bahwa cita-citanya menjadi dokter dulu muncul karena melihat kesadaran hidup sehat masyarakat desa yang sangat rendah. Sungai dipakai untuk mandi, mencuci, dan membuang hajat, lalu airnya dikonsumsi. Hasil bumi dan peternakan tidak dimanfaatkan untuk membentuk pola makan sehat. Warga lebih suka menjualnya ke kota dan uangnya digunakan untuk membeli makanan instan. Selama praktik di kota, Dokter Rana terbayang terus kondisi desanya. Ia merasa bahwa seharusnya ilmu yang dimilikinya sebagai seorang dokter dapat bermanfaat untuk kampung halamannya sendiri. Jadi, Pak Andri, saya ini pulang untuk memenuhi niat saya ketika menerima beasiswa, yaitu mensejahterakan warga desa tempat saya lahir dan dibesarkan. Ujar Dokter Rana pada ayahku. Sejak pulang, Dokter Rana memang aktif membina para remaja dan keluarga muda. Ia memberikan penyuluhan tentang pentingnya mencuci tangan, memasak air, pola makan sehat, dan imunisasi. Baginya, generasi muda adalah perantara terbaik untuk menyampaikan misi meningkatkan kesadaran hidup sehat masyarakat desa. Sebagai anak kepala desa, Dokter Rana sering mendengar cerita almarhum ayahnya bahwa banyak warga takut berobat karena tidak mampu membayar. Tak ingin hal ini terjadi, maka diumumkan bahwa warga dapat membayar jasanya dengan sampah. Ya, sampah kering jenis apa saja yang dapat didaur ulang. Botol plastik, botol kaca, koran bekas, bahkan kemasan bekas diterima oleh Dokter Rana. Cara ini membuat warga aktif dan bijak mengelola sampah, sungguh kreatif dan cerdas cara Pak Dokter mendidik warga. Seperti mendiang ayahnya, Dokter Rana menjadi sosok yang dicintai warga desa. Ia menjadi teladan melalui dedikasi, tanggung jawab, dan kerendah hatiannya dalam menolong warga. Apabila aku besar nanti, aku ingin seperti Dokter Rana. Akan ku kejar cita-citaku menjadi guru dan aku akan kembali untuk membangun kampung halamanku. Baiklah, dari teks tersebut terdapat yaitu nilai sosial. Dokter Rana memiliki nilai sosial yaitu memiliki nilai yang terkandung di dalamnya yaitu mencintai kampung halamannya sendiri. Dan juga walaupun dia di ibu kota, tapi dia tidak melupakan kampung halamannya sendiri. Dari teks tersebut terdapat nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, yaitu tentang mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. 2. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, serta kewajiban setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit. 3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. 4. Mengembangkan sikap saling tanggung rasa dan tepa selira. 5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. 6. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. 7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. 8. Berani membela kebenaran dan keadilan. 9. Mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain.
Dari teks tersebut bisa dilihat yaitu tercerminnya nilai sosial, nilai yang terkandung di dalamnya, nilai keagamaan. Dia tidak walaupun sudah menjadi dokter, tapi dia tidak luput dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh kedua orang tuanya. Ke bawah ini. Bawah lagi. Nah itu. Di bawah itu ASEAN-nya. Nah, dari pelajaran itu kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara yang cukup tidak peduli tentang lingkungannya. Indonesia merupakan negara yang terletak di Asia atau ASEAN. Indonesia merupakan negara yang pengelolaan sampahnya kurang dan mengakibatkan banyak terjadinya kuman-kuman atau virus-virus yang tersebar. Dari teks tersebut, dari Dr. Rana kita belajar bahwa kita harus mempedulikan lingkungan yang sehat dan melakukan makan makanan yang baik untuk kesehatan. Di sini ada peran Indonesia di ASEAN. Negara kita termasuk negara yang berorganisasikan di ASEAN. Baiklah, petugas kalian di rumah yaitu menuliskan tentang apa saja negara ASEAN dan peran-perannya di organisasi tersebut. Kalian bisa cari di rumah dan mengumpulkannya pas pertemuan selanjutnya. Baiklah, hanya itu pembelajaran kita hari ini. Dengan itu kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, karena sudah waktunya untuk istirahat, maka kita tutup pembelajaran hari ini. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.